Oke. Nah, ini saya coba ulangin ya. Ini websitenya udah ada. Kita coba cek ya di Google. Kita coba klik, bisa nggak ya? Nah, ini websitenya. Jadi kalian bisa aja ya. Saya coba share ya di chat. Ini linknya. Jadi kalian bisa buka di HP atau di laptop ya. Saat ini ukurannya masih ukuran laptop. Jadi coba kalian buka di laptop. Nanti kalian akan dapat tampilan yang sama seperti ini. Kira-kira gitu. Jadi ini udah HTTPS, URL-nya Project Wina gitu. Jadi nanti kalian bisa buka di tempat kalian. Nah, nanti paling supaya project ini terlihat bahwasanya adalah buatan kalian, nanti kalian bikin akun ini ya, apa akun GitHub ya. Kayak kemarin saya minta Wina bikin akun GitHub. Tujuannya ya buat ini ya. Jadi nanti pada saat ini dirilis, ini kan masih itu pre-orders GitHub. Ya ini kan berarti punya saya gitu. Jadi nanti pas pada saat kalian kumpulin ke dosen atau ke ASLab-nya gitu, kok ini punya orang gitu, bukan punya kalian gitu. Nah, nanti ini kita ganti atau kita upload ulang di GitHub-nya kalian, terus kita rilis supaya nanti pada saat kalian kasih linknya gitu, ya ini tuh, oh iya ada anggota timnya namanya si Anu gitu. Jadi beneran punya kalian gitu. Kebayang ya? Aman kan? Aman kan? Oke, sip, 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 sip. Aman, aman. Jadi kalian bisa sambil buka aja. Nah ini cuma kan terakhir kita nguploadnya masih yang kayak gini ya. Nah, makanya kita sampai di jalan. Nanti kita upload ulang, kita update ulang gitu. Harapannya nanti di hari Senin lah ya, Senin atau enggak Selasa, nanti kita coba upload ulang di salah satu akun punya kalian, tadi Wina atau siapa terserah yang mau diupload. Nanti biar nanti kalian ngumpulin ke Aslab, tinggal ngasih link aja, nggak usah nunjuk-nunjukin laptop. Gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini ada margin right. Eh, ini adalah tadi ya ukuran atau space keluar, jarak keluar. Nah, karena right artinya ya udah jarak keluarnya di sebelah kanan aja, atas, bawah, kiri nggak ikutan. Nah, kira-kira gitu. Jadi yang ini spesifik ya. Kalau yang tadi di atas ini global, jadi kiri, kanan, atas, bawah semua kena. Dibuatnya jadi nol. Jadi nggak ada margin sama sekali. Marginnya benar-benar nol. Jadi nggak ada jarak. Kira-kira gitu. Nah, kalau ini kita spesifik. Marginnya di sebelah kanan aja. Kira-kira gitu. Oke. Nah, kayak contoh di sini margin right-nya spesifik di sebelah kanan itu ada 25. Kalau kita lihat dia nge-stylingnya itu adalah untuk si item dari menu. Nah, kita coba lihat kalau misalkan 25 itu jaraknya kira-kira segini. Wait, wait, wait. Saya coba kecilin dulu nih. Nah, jaraknya adalah segini. Kalau kita besarkan, misalkan jadi 45, nah nanti jaraknya lebih besar. Kalau misalkan kita gedein jadi 95, nah jaraknya jadi semakin lebih jauh. Kira-kira gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat, kalau kita runtun LI UL NAV. Oh, kalau kita lihat berarti dia nge-setup jarak si ini. Kira-kira gitu. Nah, terus ada lagi eh, text decoration ini adalah styling ya, yang memungkinkan kita itu untuk menghapus beberapa dekorasi-dekorasi yang bawaan gitu. Nah, contoh kalau di HTML ada sebuah elemen namanya A yang kemarin kita bahas itu mengenai yang disebut sebagai hyperlink. Jadi kalau misalnya kita mau mengeksekusi atau masukkan link ya di HTML itu kita bisa pakai A. Default bawaannya hyperlink atau A ini itu dia punya garis bawah. Jadi dia underline ya sebutannya. Jadi ada garis bawahnya. Misalnya contoh eh, kalau misalnya kita lihat ya, misalnya kita hapus, atau enggak kita komen. Nah dia ada garis bawah di sini, gitu. Nah kita kan nggak mau ya ada garis bawahnya kayak gini. Jadi kok ada garis bawah nih jelek nih misalkan, karena nggak umum. Ya udah kita kasih text decorationnya kita hilangkan. Non artinya ya udah nggak usah ada gitu sehingga dia hilang garis bawahnya.
Nah, gitu ya. Terus ada font weight, ini ketebalan, jadi ketebalan font. Font ini yaitu huruf ya, masing-masing huruf ketebalannya berapa nih? Maksimalnya itu ada di bold, gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai bold, ya berarti fontnya nanti bold. Nah, dia ngebold, kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya kita kecilin deh, jangan ngebold terlalu ngebold banget. Ya udah kita bisa atur. Misalkan ketebalannya 500. Nah, nanti dia jadi nggak begitu ngebold. Kira-kira gitu. Oke. Nah, sekarang ada text alignment. Nah, ini text alignment itu adalah kalau kita lihat ya, di mana kita tuh mau naruh kontennya itu mau di posisi mana nih? Sama hampir mirip kayak alignment item. Bedanya kalau alignment item itu adalah kita memotong eh, konten atau elemen-elemen itu supaya ada sejajar dengan sumbu X gitu. Jadi kita potong jadi dua. Kayak misalnya contoh saya punya blocks ya atau box gitu panjangnya segini gitu. Terus saya potong tengah-tengah jadi segini. Jadi ya dia di tengah-tengah. Nah, ini alignment item. Nah, kalau misalkan text alignment itu adalah kita memposisikan boxnya kita tuh ada di mana? Di kiri, di tengah, atau di kanan. Kira-kira gitu. Nah, kalau kita pilih kiri, kiri ya berarti artinya start atau left. Kalau kanan itu berarti end atau right. Kira-kira gitu. Nah, kalau di tengah ya kita pakainya center. Gitu ya. Nah, makanya kalau misalnya kita lihat di sini dia di tengah. Nah, kira-kira gitu. Oke. Sekarang kita coba lanjutin lagi kasih styling sambil di jalan ya. Nanti kalau misalnya ada beberapa penyesuaian mungkin dari kalian atau semacamnya, kalian bisa kasih tahu aja. Karena ini saya nggak tahu ya, maksudnya stylingnya atau tampilannya mau seperti apa. Tapi kalau kalian tidak penyesuaian, kalian kabarin aja, biar nanti kita bisa update lagi. Oke, kita kasih kelas, misalkan di sini title, di sini kelas, misalkan description. Oke, misalkan gini aja dulu ya, yang simple-simple dulu. Kita coba kasih style. Oke, kita pakai di sini container titik title. Oke, artinya saya akan nyari kelas title yang ada di dalam kelas container. Nah, kalau di HTML ya adanya di sini. Gitu. Oke, kita kasih misalnya font size atau kita gedein ukuran fontnya itu jadi 45 misalnya. Nah, dia jadi lebih besar. Terus eh, di sini kita kasih span aja ya. Kita coba pakai span. Saya juga belum ngasih tahu span. Oke. Nah, span di apa ya? Elemen atau sorry di HTML itu merepresentasikan sebuah teks ya. Jadi kita tuh mau bikin teks gitu ya di HTML itu ada banyak cara. Kita bahkan bisa bikin teks menggunakan div gitu. Div langsung teks aja gitu. Itu juga bisa. Nggak harus pakai H1, H2 atau bikin paragraf enggak. Nah, di HTML itu sebebas itu untuk bikin teks gitu. Bahkan kalau misalkan nggak ada div sama sekali, kita langsung bikin teks juga bisa. Karena memang defaultnya HTML diperuntukkan untuk bikin surat. Nah, span di sini artinya ya apa namanya? Dia itu seperti halnya kayak kita bikin bikin teks aja biasa kayak gitu. Nah, ini span ya. Jadi ya kita kayak misalnya ngetik biasa bikin teks, ya udah kita pakai span. Tapi kalau misalnya kita mau bikin satu paragraf, nah kita bisa pakai p atau kita bisa pakai span. Bedanya yang secara signifikan meskipun ini secara fungsi sama ya, tapi bedanya kalau P itu ukurannya ya, secara default ya, ukurannya dari pojok kiri sampai pojok kanan. Dia akan dianggap satu paragraf. Gitu. Jadi full dari kiri sampai kanan itu satu paragraf. Kalau span panjangnya itu hanya sepanjang kontennya aja. Nah, ini kontennya sepanjang ini nih. Ya udah, berarti span-nya atau panjangnya ya sepanjang ini doang nih yang biru. Tapi kalau P enggak, dia dari pojok kiri beneran sampai beneran ke pojok kanan gitu.
Meskipun di sini kosong, ya dia tetap dianggap satu paragraf. Nah, kalau span enggak, dia hanya segini aja. Yang kiri ini udah nggak dianggap lagi nih, yang kanan juga udah nggak dianggap. Dia benar-benar panjangnya hanya segini. Nah, itu perbedaannya. Jadi dari ukuran panjangnya itu nanti kelihatan jadi beda. Nah, terus misalkan saya bikin lagi kontainer description, font size-nya misalnya itu adalah 30 px misalkan. Oke, nah ini kan ada spasi ya di sini. Kenapa? Karena kita pakai paragraf gitu. Jadi karena paragraf itu salah satu efek sampingnya adalah kita punya space ya, karena dianggapnya ini satu paragraf, ini udah paragraf yang lain. Nah, jadi kan ada space di sini gitu. Nah, kita coba ganti jadi span juga misalnya ya. Oke. Nah, dia akan ke kanan. Kenapa? Karena tadi yang saya bilang panjang span 1 ya hanya cuma segini aja. Dia akan lanjut lagi ke kanan. Nah, panjang span 2 ya hanya sebatas ini aja. Gitu. Jadi dia akan terus ke kanan sampai sampai mentok di sini, dari kiri sampai kanan sampai mentok sampai udah nggak ada space, baru nanti dia bikin baris baru. Nah, kira-kira gitu. Nah, untuk mempecahnya kita bisa pakai BR atau break. Nah, jadinya kayak gini. Oke, kebayang ya. Nah, sekarang kita kasih coba padding di kontainer atau margin. Margin top atau margin atas ya. Kita pakai spesifik atas karena kita mau ngasih jarak antara blok hijau sama tulisan ini nih. Nah, kita kalau mau kasih jarak kita pakai margin top. Kenapa? Karena jaraknya dari sini ke atas. Nah, posisi hijau kan ada di atasnya ini. Maka kita pakainya margin top atau kita kasih space di atas antara ini gitu. Kita pakai top misalnya 20 px. Nah, dia jadi turun ke bawah. Kita coba gedein misalkan di 30 px. Nah, dia jadi turun juga ke bawah. Oke, kita lanjut. Di sini kita mau bikin lagi, misalnya di sini ya, kita bikin konten div class list book. Oke. Nah, kita mau coba styling satu buku aja dulu, misalnya minimal di sini ya. Kita coba bikin div class card. Saya mau kasih namanya card. Terus di sini kita coba tes dulu ya. Kontennya ini ada gambarnya nggak ya? Dia bisa kebaca gambarnya nggak ya? Oh enggak, dia nggak bisa kebaca gambar. Kita coba cek dulu. Kalau iframe kita copy ya. Nah di sini kita copy, kita taruh. Oke, munculnya gini ya. Ini ada bukunya nih. Oke, paling gini aja. Biar nanti kalian itu enak ya, atau sedikit lebih bagus nanti terkait apa namanya websitenya supaya nanti kelihatan lebih natural. Jadi nanti kalian coba ini ya, guys, biar nanti enak ya. Biar nanti besok kita enak nih. Kalian copy aja nih, sorry. Kan Wina udah ngirim ini ya, cover ini ada cover bagikan. Kita coba copy di sini kalau kita buka. Nah, nanti kan dia akan munculnya ke sini ya. Nah, ke sini. Nah, kalian coba zoom out. Nah, ini kalian coba ambil gambarnya. Ambil gambarnya ya. Jadi nanti kalian ambil gambarnya, nanti kalian kirim per gambar. Jadi misalkan yang ini misalkan nih PMM, ya udah kalian kirim gambarnya seperti apa. Nah, ini tujuannya nanti supaya gambar covernya itu bisa kita render di halaman website.
Kalau kita render langsung seperti ini gitu, nah nanti munculnya jadi kayak gini nih. Kalau misalnya kita klik link yang tadi juga, dia malah pergi ke sini. Nah, ini kan agak kurang ya. Jadi nanti user juga atau orang yang pakai website kita juga jadi bingung nih, ini covernya yang mana nih buku, kira-kira gitu. Nah, makanya nanti kalian coba screenshot foto ini, si covernya, kalian kirim ke saya ya gambar-gambarnya. Caranya, simpelnya adalah gini, kalian bisa klik Ctrl Shift S, Ctrl Shift S, lalu kalian drag di sini. Nah, kalian potong, ini sampel ya, pasin, lepas. Oke, nah baru kalian pergi ke Paint, di Paint ya, biasanya ada di Windows. Lalu kalian di sini paste. Nah, muncul ya covernya yang tadi. Nah, ini salah satu langkah sederhana. Jadi kalian nggak perlu harus buka-buka apa namanya edit-editan aplikasi atau apa, nggak usah ya, karena dari Windows-nya juga udah ngasih default bawaan. Nah, kalau udah, kita bisa coba save as. Oke, kita coba ke perpus, kita taruh di sini misalnya cover PMM. Oke, kita save. Nah, jadi nanti yang lain juga kalian bisa kayak gitu. Sorry, pakainya mencetnya Windows Shift S. Jadi bareng ya, Windows Shift S. Nanti kalau misalnya kalian udah klik Windows Shift S di Windows ya, itu nanti akan muncul gini. Kalian cuma tinggal arahin aja ini sesuai ya. Nah, tarik gini aja. Kayak gitu, lepas. Nah, nanti dia secara otomatis akan nyimpen gitu. Kita tinggal paste aja ke file yang tadi. Nah, ini cover yang tadi yang udah kita copy. Nah, kita coba sampel satu buku ini dulu. Oke, sekarang kita coba paste, kita coba taruh di sini. Saya mau naruh image. Nah, src-nya nama filenya ya langsung slash cover pmm png. Ini nama bukunya misalkan pmm. Oke, saya coba save. Kita coba lihat. Nah, ini gambarnya ya muncul di sini. Oke, biarin dulu. Saya coba karena ini belum dikasih style ya, biarin dulu. Kita coba bikin lagi di sini div baru atau box baru. Kita bikin lagi kelas info. Nah, di sini kita misalkan mau bikin pakai pakai H6 deh. Atau heading 6, heading ukuran 6 ya. Kita mau heading 6 terlalu kecil. Heading 5. Kita misalkan di sini nama bukunya apa? How to think like mathematics. Contoh aja misalnya buku How to think like mathematician. Oke. Nah, kalau kita scroll nih muncul ya. Bagaimana berpikir seperti seorang matematikawan, dia bilang. Oke, kita coba simpan dulu, biarin. Kita coba bikin lagi di sini description-nya. Span. Nama pengarangnya misalkan Kevin Houston. Oke, kita save. Muncul lagi di sini. Kita coba kasih tombol. Baca. Nah, tombol ada ya, baca buku. Oke, kita coba sekarang kasih stylingnya. Pertama, di list book dulu. List book sini kita coba kasih style. List book. Kita kasih margin atas ya, margin top. 20 px. Oke, ada jarak sekarang antara ini sama gambar. Terlalu pendek. 50. Oke.
Sekarang di cardnya, sorry, jangan cardnya dulu, listbooknya dulu. Listbooknya kita kasih padding. Padding artinya jarak ke dalam ya. Paddingnya misalnya 20, terlalu gede 15 aja. Oke, jaraknya sekarang segini. Kalau kita lihat ya backgroundnya ini, misalnya backgroundnya green. Nah, ini ya, jadi kalau kalian lihat ya, padding itu ini garis luarnya tuh ini garis terluar kulit dari si boxnya. Padding itu jarak ke dalam. Jadi dia di dalam itu antara konten yang ada di dalam sama garis terluarnya itu ada jarak sebesar 15. Kira-kira gitu. Padding itu kayak gitu. Nah, kalau margin adalah jarak terluar hijau ini dengan konten di luarnya. Nah, konten di luarnya itu adalah konten ini. Jadi dari sini sama sampai sini nih, kulit terluarnya itu ada space di sini nih. Nah, ini disebut margin. Kira-kira gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. List booknya kita bikin width-nya itu auto aja. Oke, terus kita bikin lagi. Oke, kita hapus dulu background color-nya. Nah, sekarang di card-nya. Kita styling di card-nya. List book, titik, card. Kita bikin misalnya border. Itu adalah solid, gray, border width 1 px. Kita kasih padding 25 px. Nah, kira-kira gini ya. Jadi ada border nih, ada garis border ya, ya border ya, kayak garis luar gitu, garis tepi lah, border itu. Nah, ukuran bordernya atau ukuran garisnya itu berapa, sebesar apa ditentukan dari sini ya, border width. Nah, ini menentukan ukuran dari, sorry, besar garisnya atau ukuran dari garisnya. Kalau kita set 6, nah dia jadi lebih bold, jadi lebih kelihatan jelas. Tapi kalau kita set 1, dia hanya sebatas kayak garis tipis aja. Nah, itu ya. Oke, biarin dulu. Kita coba set lagi. Border radius. Sekarang misalkan border radiusnya adalah 20 px. Nah, dia kalau kalian lihat dari sini agak melengkung nih. Jadi kalau kita kasih background ya, sorry, green. Nah, dia agak melengkung nih di kiri kanannya. Nah, lengkungan kiri kanan ini ditentukan dengan border radius. Jadi dia bikin lengkungan gitu loh. Lengkungan di pojok kiri, kanan, atas, bawah. Jadi di setiap pojok dia akan bikin lengkungan. Berapa besar lengkungannya itu ditentukan dari berapa besar ukurannya. Kira-kira gitu. Oke, kita kasih lengkungannya misalkan jangan 20, 15 px saja. Oke. Sekarang untuk ukuran buku kita coba kecilin image ya. Kita coba masukin list card, list book, card, img. Kita kasih misalkan width-nya atau panjangnya ya. Width itu panjang. Panjang tuh dari kiri, dari sini, dari ujung kiri sampai ujung kanan nih. Panjangnya seberapa? Kita atur misalnya width-nya 200 px. Gede nggak ya? Oke, kecil. Jadi lebih kecil ukurannya sekarang. Oke, biarin segini. Sebentar, kita coba cek ya. Dia jadi panjang sampai sini nih. Kita coba cek list book, card. Oke, kita coba cek di cardnya aja. Kita bikin display, flex. Oke, kita kasih center dulu. Sorry, justify konten center. Oke, jadi sini ya sekarang. Jadi lebih kecil. Nah, sebentar, wait. Paddingnya kok jadi gede ya? Kita coba ukurin.
kecilin jadi 15. Oke, masih gede banget, kita coba kecilin jadi 10. Nah, kira-kira segini aja. Oke, ini coba kita kecilin radiusnya jadi 5. Oke. Nah, width-nya ini jadi lebih kecil lah. Kita coba masukin dia ke tengah. Nah, caranya berarti di sini kita kasih margin auto. Oke, nggak mau. Kita coba ganti di sini jadi text alignment. Kita ganti ke center. Oke, nah sekarang gambarnya jadi di tengah. Oke, sekarang kita coba kasih lagi eh, ukuran width-nya ya. Width-nya kayaknya kekecilan. Kita coba gedein jadi 250. Nah, kira-kira segini. Oke, udah match. Udah oke. Sekarang kita tinggal sesuaikan si title-nya ini. Kita lihat title-nya itu ada di H5, ada di dalam kelas info. Nah, berarti kita akan ngambil list book card kelas info. Titik info, kita ambil si H5-nya. Karena kita mau ganti H5-nya. Berarti H5. Oke, kita ukurin font size atau ukuran fontnya. Nah, di sini ada ya, ada large, ada besar, besar sekali, ada medium, kecil, sangat kecil gitu. Ini ada extra large. Nah, kira-kira gitu. Kalian bisa sesuaikan aja. Kita pilihnya misalnya di 18 px misalkan ya. Nah, bukunya jadi kira-kira sebesar ini nih. Oke, kita coba sesuaikan supaya dia jangan terlalu gede ya ke kanan. Kita batasin panjang ini jangan lebih dari sepanjang ini. Kita batasin ukuran panjangnya. Kita kasih berarti width-nya atau panjang dari teksnya itu hanya sepanjang misalnya 200. Nah, jadi kayak gini ya. Kenapa 200? Karena di sini aja bukunya 250, maka kita harus cari yang lebih kecil nih dari 250. Misalnya 230. Nah, jadi gini ya. Oke, kita kasih lagi text alignment center. Kita kasih dia ke center. Oke, sekarang dia ada di tengah-tengah. Nah, sekarang ada lagi nama penulisnya nih, Kevin Houston. Oke, kita coba kasih span. Nah, kita kasih BR aja ya. Kita pakaiin BR. Di sini jadi span-nya nggak jadiin baris baru. Kita bikin di sini BR atau break masih di dalam H5, kita masukin span. Nah, gini ya. Nah, jadi di dalam sini. Oke, sekarang wait. Kayaknya enggak jangan di dalam sini. Malah jadi jelek. Oke, kita coba cek dulu. Oke. Kita bikin di sini berarti space letter. Kita kasih letter space. Letter spacingnya itu adalah 1px. Oke, kita coba masukin lagi span lagi di sini. Oke, white. Dia masih belum mau. 0. Oh, sorry, bukan ini. Nama stylenya itu adalah line height. Line height kita kasihnya misalnya 5. Nah, oke. White terlalu masuk ke 15. 18. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat ya di sini ada letter spacing, ini adalah spasi ya antara tiap kata. Jadi buku, how, to, think. Nah, ini kita kasih ada spasi. Nah, berapa besar spasinya itu bisa ditentukan di sini ya, di letter space. Defaultnya sebenarnya 0. Jadi nanti dia akan bawaan dari si HTML-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau membesarkan ya udah kalian bisa setup di letter spacing. Nah, terus ada line height,
ini adalah ketinggian dari baris. Jadi kalau kalian lihat ya, di sini ada dua baris, ini baris satu, ini baris dua. Nah, jarak antara ketinggian ya atau jarak baris satu dengan baris dua itu seberapa besar itu ditentukan dengan perintah line height. Jadi dia akan ngatur jarak antara baris ya itu seberapa besar sih gitu. Nah, kalau kalian lihat ya di sini ada tipis banget sebenarnya. Dia ada di 19, defaultnya 19 ya. Jadi kalau kita setnya 18 ya dia kayak seolah-olah mirip. Tapi kalau kita lihat setnya 10, nah dia jadi masuk ke dalam. Jadi kayak mepet banget nih antara satu baris dengan satu baris malah makin tindih-tindihan gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, cuman jadi masalahnya adalah kita mau coba kasih jarak sih. Dia kayaknya kita bikinnya pakai span aja. H5 dia terlalu jauh banget. Kita ganti span. Nah, oke, kita kasih BR di sini. Oke. Nah, dia ke bawah lagi. Kita setup dulu misalnya di sini kita coba kasih 100. Oke, dia masih belum mau. Berarti kita ganti di cardnya ya. Di cardnya itu width-nya adalah sebesar 260 px. Oke, kita kecilin lagi jadi 250. Nah, oke. Nah, sekarang dia udah di bawah. Oke, kita coba kasih ini ya, apa namanya? Spasi. Nah, spasinya ditaruh di image aja. Jadi spasi image ini dengan konten teks di bawahnya kita kasih spasi di tengah-tengah sini di antara itu. Kita coba setup margin bottom atau margin bawah dari gambar nih ke bawah. Jadi antara gambar dengan konten di bawahnya kita kasih jarak. Itu jaraknya adalah sekitar 15 lah. Oke, jadi dia lebih turun ya. Nah, sekarang kita coba ganti lagi. Sorry, kita kasih lagi di sini kelasnya judul. Di sini kita kasih kelasnya nulis. Oke, kita coba kasih stylenya untuk judul. Kita copy info titik judul. Oke, untuk judul ketebalan teksnya adalah 800. Nah, jadi lebih bold. Untuk penulis kita kasih penulis ukurannya kita kecilin. Font size 15 px. Nah, oke. Sekarang kita kasih margin lagi nih antara tombol baca buku sama Kevin Houston dan judulnya. Kita coba ambil button ya. Ada button di sini. Dia ada di dalam card. Jadi kalau kalian lihat ya, button info sama image itu sejajar. Nah, button itu ada di dalam card. Nah, kita ambil berarti listbook titik card button. Kita kasih margin di atasnya. Jadi antara tombol ini dengan yang ini itu nanti ada margin sekitar 15 px. Oke, jadi kelihatan ke bawah ya. Kita ganti lagi backgroundnya, background color atau warna bawaan dari si buttonnya, misalnya blue. Kita coba sesuaikan lagi blue-nya, terlalu bold. Wait, oke segini lah ya. Oke, jadi blue, terlalu blue banget. Kira-kira di sini lah. Oke, kita sesuaikan lagi paddingnya. Itu padding left itu sekitar 8 px, padding right 8 px. Oke, jadi lebih besar, terlalu kecil banget. Kita gedein lagi, misalnya jadi 15. Oke, sekarang padding top
10 px, padding bottom 10 px. Oke, jadi lebih besar sekarang tombolnya. Kita coba ganti color atau warna teksnya jadi white. Oke, kita ganti lagi border width-nya 0. Oke, sekarang kita ganti lagi border radiusnya di kiri kanannya ya, biar agak melengkung 8 px. Nah, oke. Di sisi simple aja dulu. Ini sampel. Nah, kalau kalian nanti kira-kira misalkan kayaknya tampilannya segini aja deh, gitu misalnya ya. Kalian ada usulan, nanti diusulkan aja, biar nanti kita sesuaikan. Ini sampel aja dulu, satu minimal. Yang penting ada dulu. Nanti kalian coba tadi ya lengkapin dulu foto-fotonya. Gue lupa untuk ngasih foto. Nah ini ya, untuk yang ini yang kemarin dikirim sama Wina, dikasih juga fotonya, nanti dimasukin ke dalam folder aja, foto-fotonya ya, terus dikirim dalam bentuk zip kayak kira-kira gitu ya, atau dikirim satu-satu juga silahkan, foto-fotonya biar nanti bisa di copy ke dalam project. Nah terus terkait foto ya, yang tadi Wina tanya, terkait foto profile, tadi tuh Wina nanyanya gimana ya, foto profile itu maksudnya apa ya? Saya nggak ngerti tuh. Yang kemarin kan dibahas biar covernya tuh lebih keren lagi dikasih foto avatar Iya, pribadi. ya. Terus? Terus itu nanti bakalan ditampilin di depan websnya ini. Yang kemarin itu dibahas. Oh enggak. Di depan ini kita hanya nampilin buku. Nanti kan ada di sini nih, Bina, tentang kami. Jadi kalau kita klik tentang kami, nanti akan muncul ya foto-foto kalian gitu. Misalkan kalian di grup kalian ini misalnya ada ketua kelompok, anggaplah gitulah ya. Ya udah ketua kelompoknya siapa, anggotanya siapa, kayak gitu. Nanti misalkan ada NIM, nah ada NIM-nya kayak gitu kan. Misalkan kalian kalau pendidikan berapa? 33 bukan ya? Apa teknik doang ya? Teknik 33 soalnya. Aku nggak tahu, kalau kalian berapa depannya. Nah, itu kan ada NIM-nya, misalkan nanti ada jurusannya, kayak gitu loh, nama lengkapnya, gitu, maksud saya itu. Jadi nanti kita akan bikin lagi satu halaman lagi di sini tentang kami. Jadi kalau kita klik, nanti ya ada nama-nama kalian, ada foto-foto kalian. Jadi pada saat nanti dikasih linknya ya, yang tadi saya kirim di Discord, ke dosen atau enggak ke Aslab, ya udah nanti misalkan dia minta kevalidannya ya mana buktinya kalau misalnya ini punya kalian gitu. Nanti bisa klik tentang kami, nanti muncul nama-nama kalian. Kira-kira gitu. Oke, sekarang kita lanjut, kita coba kasih link dulu. Nah, kita klik link ini ya. Kita klik link ini. Nah, jadi dibaca buku kita kasih di sini. Oh, sorry jangan button berarti. Kita pakainya A. Kita pakai ini ya, jangan button, sorry. Kalau button itu nanti beda lagi case-nya. Karena kita di sininya punya link, maka baiknya kita jangan pakai button, tapi pakai link. Oke, kita kasih link di sini. Wait, kok nih gini ya? Susah banget kopinya. Kita copy, kita ganti tombol ini ya. Ini ada elemen tombol, kita ganti jadi A aja. Kita taruh di dalam href aja. Href. Nah, karena kita punya link. Oke, sekarang kita ganti lagi di stylenya berarti di sini ya. Jangan button tapi A. Oke, kita lihat jadinya gimana. Oke, jadinya kayak gini ya. Kita coba kasih lagi text decoration underline. Oke, kita coba lihat lagi. White. Oh, oke. Sorry, kita coba setupnya gini berarti. Bla 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 bla. Oh, kok underline sih? Non. Oke, kita kasih lagi di sini berarti info kita pakai margin bawah.
info. Right, info mana nih? Oke, nggak ada ya. Kita bikin dulu info margin bottom 15 px. Oke, terlalu pendek, kita kasih 35. Oke, nah kira-kira gini. Yang ini berarti margin bottom. Wait, oh ya margin bottomnya udah. Kita kecilin berarti di sini 10 bla bla bla. Wait, kita coba lihat dulu. Oke, terlalu pendek. Kita coba kasih lagi. Di sini misalnya 30 aja. Oke, sip. Nah, jadi kalau kita klik ini ya, nanti si bukunya itu nanti akan mengarahkan, kita kasih target ya, blank. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita klik buku ini, kita klik misalkan, nah nanti dia akan langsung ngarahin buku atau ya halamannya, atau nanti dia akan langsung ngebuka buku terkait matematika. Nah, ini opsi pertama. Opsi kedua, bisa aja ketika nanti dia klik baca buku, ya, dia akan langsung ngebuka ngebuka ini nih, iframe tadi. Yang tadi kita punya. Nah, ini. Dia akan langsung ngebuka si iframe ini. Jadi sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah dia ngebuka halaman baru ya, ngebuka tab baru di browser, atau dia akan tetap ada di websitenya kita, tapi dia akan ngebuka yang ini. Nah, itu nanti kita diskusikan next sembari saya nunggu si gambar-gambar ini ya. Jadi nanti besok kita ngezoom lagi. Besok kan malam minggu ya guys ya. Besok malam minggu, kayaknya malam minggu kita libur dulu ya. Kita lanjut di hari Minggu. Jadi nanti di hari Minggu eh, kita tinggal tempelin semua buku-bukunya yang udah ada fotonya. Karena ini kita coba satu dulu. Udah ditempelin semua di hari Minggu, kita upload lagi di sini ya. Nanti kalian udah dapat lagi pembaruannya. Di hari Senin itu nanti kita akan bikin yang tentang kami terkait data-data kelompok kalian. Nah, nanti di hari Selasa kita akan coba cek ulang gitu. Kalau misalkan nanti kiranya dari kalian ada hal lain ya yang mungkin kayaknya kayaknya jangan jangan selamat membaca deh tulisannya misalkan gitu. Kayaknya yang lain deh, misalkan kayak gitulah ya. Nanti kalian kita diskusi di hari Selasa dan hari Rabu. Jadi nanti di hari Selasa dan hari Rabu kita akan coba revisi ulang terkait yang udah kita buat. Kira-kira gitu ya. Aman kan? Eh, buat Wina besok besok kira-kira bisa nggak ya? Jadi nggak besok? Jadinya jam 1. Hmm. Bisa, tapi selesainya maksimalnya jam berapa? Winanya buru-buru nggak? Kalau buru-buru juga ya nggak apa-apa. Kita nggak usah lama berarti. Jam 5 maksimal. Jam 5 kayaknya kelamaan deh. Wina emang nggak pusing? Oh, pengen cepet beres. Oh ya udah. Kita nanti eh, apa namanya? Saya coba ajarin ajarin ini aja ya. Saya nanti coba besok saya coba ngulas ke Wina terkait poin-poin penting ke Wina ya, minimal basic-basic. Jadi supaya nanti kalau misalkan ada tugas lagi buat UAS nih, karena kan kalian buat UTS ya. Nanti kalau misalkan buat UAS di MK yang sama, misalkan gitu, atau di MK yang lain ada kebutuhan yang sama gitu ya. Jadi nanti Wina punya gambaran lah. Kira-kira step-stepnya harus apa aja nih yang harus dilakuin. Kira-kira gitu aja ya, nanti dari Sabtu. Iya. Oke. Nah, kita sekarang coba ya. Jadi kan gini, tadi sebelumnya kalau kita lihat ke visit site tadi ya, ini kan di websitenya kita nih yang udah bisa diakses, kan ini kosong nih, gak ada isinya apa-apa. Sedangkan di lokalnya kita atau di laptopnya saya itu udah ada tulisan ini dan udah ada buku ini. Nah, sekarang saya itu mau coba upload perubahan ini nih, kan saya udah merubah nih.
ada beberapa perubahan nih. Saya udah nambahin ini, saya udah kasih contoh buku satu. Ini kan perubahan nih. Style juga udah saya kasih perubahan. Tahu dari mana ada perubahan? Kalau kalian lihat ada garis warna hijau. Nah, garis warna hijau dari line 31 ya. Dari baris 31 sampai ke baris 90. Nah, ini adalah perubahan saya. Tapi dari baris 30 sampai ke baris 1 itu nggak ada garis hijau. Berarti artinya nggak ada perubahan terhadap baris tersebut. Nah, kira-kira gitu ya cara bacanya. Nah, tapi kalau yang kita lihat dari hijau ini ada perubahan gitu. Nah, sekarang saya mau coba upload perubahan ini ke sini, ke GitHub-nya. Caranya simple adalah kita pergi ke menu yang tiga ini ya, source control tulisannya. Kita klik. Nah, di sini dia akan ngasih tahu changes atau perubahan nih. Ada 3 file yang dirubah. Oke, kita klik plus yang ini ya. Ini ada plus. Kita klik plus. Baru kita kasih pesan. Saya merubah saya menambahkan list buku contoh. Oke, udah gitu kita klik tombol commit, kita klik. Oke, kita klik lagi nih, synchronize perubahan, kata dia gitu. Kita klik. Oke, kita ya. Kita sekarang pergi ke kode. Nah, di sini muncul pesan saya tadi. Saya menambah list buku contoh. Gitu ya. Tadi kan saya ngasih pesan. Nah, pesannya sekarang muncul di sini. Oke. Jadi kalau karena kita tadi punya GitHub page ya atau ini udah ada di sini nih di internet, nanti akan muncul warna kuning di sini. Tulisannya pending. Artinya menunggu diupdate ulang halamannya. Kira-kira gitu ya. Nah, nanti di hari Selasa atau hari Rabu buat kalian pastiin aja kalian udah punya satu akun GitHub. Kalau masih belum tahu gimana cara buatnya, nanti mungkin di hari Sabtu ya Wina kita coba diskusi kalau Wina belum punya akun GitHub. Sekalian kita bikin juga di situ. Jadi nanti di hari Selasa pada saat kita melakukan revisi ulang, saya juga akan ngasih tutorial lagi, diulangin lagi supaya gimana caranya perubahan-perubahan atau website-website ini atau codingannya ini itu bisa ada di GitHub-nya kalian gitu dan kalian bisa ngerilis atau ngupload ya eh, website kalian itu di internet gitu, tapi tetap gratis. Kita refresh, oke. Nah sekarang dia bilang sukses. Nah sekarang udah nggak kuning lagi nih, udah nggak pending, tapi udah jadi sukses. Kalau kita coba refresh ya, nah, CSS-nya nggak masuk nih. Kita coba pastiin dulu di CSS-nya ya. Kita coba klik setting. Oke, kita coba klik page. Nah, kita coba klik visit dulu. Kita coba pastiin dulu nih. Ada masalah di CSS-nya nih. Ini karena kita pakai versi yang gratis. Masalahnya di situ. Oke, kita coba lihat. Nah, ini masih pending nih berarti dia nih. CSS-nya dia belum muncul atau styling yang udah kita buat ya. Ini list buku udah ada nih. Perubahan-perubahannya, cuman stylingnya ini masih belum muncul. Oke, kita coba tunggu ya. Jadi nanti sembari kita nunggu, nanti ini akan merubah lagi seperti biasa beberapa menit, sekitar 20 sampai 30 menit. Nanti dia akan merubah lagi. Nah, nanti kalian bisa ngupload lagi atau apa namanya, ngelihat lagi website yang tadi kalian udah buat. Kira-kira gitu. Nah, terakhir saya mau coba ulas lagi dari awal ya nanti buat ke kalian karena tadi saya lupa nge-record ya itu belum ke-record saya coba ulas lagi dari awal ini terkait GitHub sekedar informasi buat kalian sebagai maba karena memang kalian nanti punya keharusan untuk ngupload jurnal atau bikin laporan atau apapun itu
atau di akhir misalnya kalian punya skripsi dan lain sebagainya ya, kalian bisa manfaatkan GitHub. Jadi GitHub itu bukan perihal tentang ngoding doang atau apa gitu ya. Kalian bisa nyimpan file-file kalian di dalam cloud secara gratis. Ini persis sama kayak Google Drive, tapi bedanya ini apa namanya? Jauh lebih bagus dan jauh lebih terrecord setiap perubahan dibandingkan Google Drive. Gitu, dan ini nggak ada limit, kira-kira gitu ya. Nah, jadi kalau Google Drive kan ada limitnya versi gratis. Nah, kalau ini nggak ada. Nah, jadi nanti kalian di GitHub ini kalian bisa manfaatin untuk nyimpan foto-foto kalian, misalkan supaya nggak ketahuan dari selingkuhan, gitu kan, taruh fotonya di GitHub, atau nggak ketahuan sama mantan, bla bla bla, bisa. Nah, ini bisa taruh di GitHub. Jadi nggak cuma hanya sebatas file coding, tapi image juga bisa, dan lain sebagainya. Oke, nah GitHub cara ngerilisnya ya. Jadi kalau misalkan asumsikan lah ya, asumsikan nanti di Selasa atau Senin kita coba bikin lagi satu, kita kasih tutorial lagi dari awal. Nah, asumsikanlah ini udah ada, kalian tinggal pergi ke setting, pergi ke page di sebelah kiri ya, pergi ke setting, pergi ke page, kalian pilih di sini nama branch-nya. Kalau udah, kita klik save. Kira-kira gitu ya. Jadi nanti kalau udah di save, udah selesai. Kita cuma tinggal nunggu beberapa menit, entah 20 atau 30 menitan, nanti halamannya itu udah bisa diakses. Nanti akan muncul link seperti ini. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi buat kalian kalau misalkan memang ada kebutuhan-kebutuhan kecil-kecil kayak gini ya, tugas atau apa gitu, mungkin di masalah atau case yang sama, kalian bisa manfaatin ini secara gratis dan kalian nggak perlu bayar. Karena kalau bayar lumayan mahal. Kira-kira gitu ya. Nah, jadi mungkin pesan gua buat buat Wina sama Asa itu nanti mungkin kalian coba cari ya, coba kumpulin ya gambar-gambar yang tadi di apa namanya di sini ya, di halaman ini kalian coba kumpulin covernya. Caranya simple, kalian zoom out dulu, Windows Shift S, diklik ya di keyboard, arahin, gini, terus pergi ke Paint, dipaste, save. Nah, kumpulin apa cover-covernya juga supaya nanti kita bisa upload di websitenya kita. Kira-kira gitu. Nah, nanti sama yang terakhir adalah foto kalian ya atau avatar kalian. Itu pun sebenarnya opsional ya, terserah kalau kalian memang ngerasa gue butuh 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 apa ya, butuh ngasih tahu nih bahwasanya memang iya anggota kelompoknya ini dan gue ada di sini gitu. Kalau memang kalian merasa hal itu perlu, ya berarti kalian coba kumpulin foto-foto profil kalian. Ya foto-foto kalian terserah yang kayak gimana aja. Tapi kalau misalnya memang kalian ngerasa nggak perlu, ya udah nggak usah. Sesimpel gitu. Oke, semuanya aman? Kebayang ya? Halo, tes tes. Aman kan ya? Aman. Oke. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Ini udah. Sampai sini nggak ada. Oke. Nah, nanti kalian coba akses aja ya linknya yang saya udah kirim di sini ya. Di pojok kanan atas, ini ada linknya. Kalian coba akses aja. Ini juga udah bisa diakses sebenarnya sama kalian per sekarang juga gitu. Nah, nanti kita coba revisi beberapa hal kalau misalnya memang nanti ada perlu direvisi. Oke, kalau misalnya aman, minimal gitu aja dulu. Nanti kita bakal rapihin lagi di hari Minggu malam ya, karena besok malam Minggu. Jadi nanti di malam Senin kita bakal rapihin lagi dengan eh, list bukunya itu udah ada dari kalian beberapa ya untuk covernya. Sama nanti foto juga. Oke guys, gitu aja paling. Sampai ketemu lagi nanti ya. Kasih Mas Rio. Oke, oke, oke. Nanti saya kirim lagi recordnya. Yaudah kalau gitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam.
Oke. Ya,